Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai, annyeong semua. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Selvi Ahwatun Kahasana dari kelas 2M Manajemen Pemasaran. Saya di sini akan menjelaskan tentang marketing plan Milkwat. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Tiara Mutiarsih SEMM. Sejarah Milkwat. Milkwat adalah produk susu yang diproduksi oleh PT Indolacto di bawah naungan Indofood Nutrition. Kesadaran masyarakat akan pentingnya susu memang sangat rendah. Masyarakat kurang menyadari bahwa minum susu bermanfaat untuk jangka panjang agar kebutuhan vitamin dan kalsium terpenuhi. Masyarakat masih beranggapan bahwa jika sudah memenuhi kebutuhan primer, barulah memikirkan kebutuhan lain, salah satunya susu. Untuk menjawab kebutuhan susu masyarakat Indonesia, PT Danone Dairy Indonesia memproduksi Milkwat dengan tujuan memberikan asupan gizi yang seimbang bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia sambil mempertahankan rasa yang enak. PT Danone Dairy Indonesia sebagai bagian dari grup Danone berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang menyehatkan, enak, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal di mana produk tersebut dipasarkan. Sejauh ini, Danone Dairy Indonesia telah memproduksi dan mendistribusikan produk susu cair mereka, Milkwat, sejak tahun 2004. Produk tersebut ditunjukkan untuk segmen anak-anak berusia 5-12 tahun. Pada tanggal 21 November 2014, merek Milkwat dibeli atau diakuisisi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1. Situation Analysis. Ada analisis SWOT. Dalam SWOT yang pertama ada strengths atau kekuatan. Produk minuman susu bernutrisi dengan kandungan 9 vitamin yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D, serta 2 mineral yaitu kalsium dan fosfor. Kaya akan varian produk dan rasa, tingkat brand awareness yang cukup tinggi, jaringan distribusi yang luas, memiliki brand maskot yang menarik yaitu Milku si macan Milkwat. Kedua, weaknesses atau kelemahan. Harga jual yang relatif murah, membuat konsumen tak yakin akan kualitas produk. Informasi yang minim mengenai kandungan nutrisi pada kemasan Milkwat. Ketiga, ada opportunities atau peluang. Pasar susu di Indonesia masih sangat luas untuk berkembang lebih besar, meningkatnya daya beli konsumen. Keempat, threats atau ancaman. Tingkat konsumsi susu yang rendah di Indonesia, kompetitor tidak langsung seperti teh, yogurt, atau jus buah, persaingan produk yang memiliki varian rasa sama. 2. Marketing objectives. Ada 2, yaitu pertama ada personal selling, sebuah stand penjualan Milkwat yang sengaja untuk memberi brand experience yang lebih berkesan dengan adanya interaksi dengan para konsumen, biasanya membutuhkan SPG. Untuk menggerakkan bot ini, Milkwat Bot biasanya ditempatkan di beberapa supermarket, juga di lokasi rekreasi keluarga pada hari-hari strategis di mana diprediksikan akan ramai pengunjung seperti pada akhir pekan, liburan sekolah, dan lain-lain. Kedua, sales promotion. Bentuk persuasif secara langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen, seperti sampel produk, coba gratis, hadiah bagi pelanggan yang membeli sesuai ketentuan. Contoh, beli kelipatan 10.000 per susu botol Milkwat Tiger akan mendapatkan buku tulis dari Milkwat, dan setiap membeli kelipatan 25.000, pelanggan akan mendapatkan lunchbox cantik dari Milkwat. 3. Marketing strategi. Yang pertama ada produk. Sebagai produk susu, Milkwat memiliki kandungan nutrisi 9 vitamin dan 2 mineral. Milkwat disukai karena ragam produk dan variasi rasanya dengan 5 varian format produk yaitu Milkwat Tiger Energi, susu bubuk Milkwat Energi, Milkwat Nutri Plus kotak, Milkwat Pouch, dan Milkwat Freshly
Milkwat menawarkan brand experience pada konsumen akhirnya dengan penyajian kemasan yang beragam. Kemasan yang menarik membuatnya berbeda dan lebih menonjol dari produk sejenis. Produk-produk Milkwat. Yang pertama itu ada produk Milkwat Tiger Energy. Contoh gambar yang kedua itu susu bubuk Milkwat. Gambar yang ketiga itu Milkwat Nutri Plus kotak. Yang keempat itu Milkwat Pouch. Yang kelima itu Milkwat Freshie. Yang kedua ada price. Saat ini harga Milkwat yang berada di pasar relatif terhadap kompetitornya adalah produk pertama Milkwat Tiger dengan price 3.700 per 175, kompetitornya tidak ada, begitupun price-nya juga tidak ada. Kedua ada Milkwat susu bubuk dengan price 29.500 per 350 ml, kompetitornya ada Denkau dengan price 41.500 per 300 gram. Kedua ada Frisian Flag dengan price 41.000 per 400 gram. Yang ketiga ada Suzuzi dengan price 37.000 per 350 gram. Yang kedua ada Milkwat Nutri Plus dengan price 3.100 per 120 ml. Kompetitornya yang pertama ada Indomilk UHT dengan price 3.200 per 125 gram. Yang kedua ada Ovaltine UHT dengan price 2.700 per 125 gram. Yang ketiga Bendera UHT dengan price 2.500 per 125 gram. Yang keempat ada Milkwat Pouch dengan price 6.600 isi 3. Kompetitor yang pertama ada Frisian Flag Milky dengan price 1.200 per 70 ml. Kedua ada Real Good dengan price 2.500 per 150 ml. Yang kelima Milkwat Freshie dengan price 3.000 per 130 ml. Kompetitornya ada Frisian Flag Fruity dengan price 1.500 per 70 ml. Yang kedua ada Oki Jelly Yusut dengan price 2.800 per 130 ml. Yang ketiga ada Place. Milkwat tersedia di banyak tempat yang menjual produk consumer goods, baik di pasar umum maupun pasar modern. Untuk modern trade, Milkwat tersedia di hypermart, supermarket seperti Carrefour, Giant, dan hypermart atau di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Sedangkan untuk general trade, distribusi Milkwat mencakup pasar tradisional, warung, kantin sekolah, dan lainnya. Yang keempat ada promotion. Berada di bawah bendera Danone Dairy, Milkwat memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan kampanye, komunikasi pemasaran terpadu, dan dapat mencapai halayaknya dengan efektif. Selain melakukan kampanye produknya melalui media massa lewat TFC dan print ad, Milkwat juga melakukan sales promotion dengan pemberian sampel susu gratis di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan produknya secara proaktif. Milkwat juga melakukan kegiatan publisitas lewat situs web resminya di milkwat.co.id yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Milkwat. Keempat, strategi market. Di target market itu pertama ada segmentasi atau segmenting. Segmentasi yang diincar oleh susu Milkwat adalah anak-anak sekolah dasar yang membutuhkan asupan gizi. Milkwat menggunakan gambar harimau sebagai simbol anak yang minum Milkwat akan menjadi kuat dan lincah seperti harimau. Hingga laporan ini dibuat, kampanye pada Milkwat mengarah pada pemenuhan pengalaman anak dalam gizi dan pembelajaran seperti pembagian susu Milkwat ke sekolah-sekolah serta pengadaan pojok belajar Milkwat. Yang kedua ada targeting. Di dalam targeting Milkwat ada dua, demografis dan psikografis. Kita sebutin yang demografis dulu. Di demografis itu pria atau wanita usia 5 atau 6 sampai 12 tahun, SE, SB. Yang kedua psikografis. Aktif dalam kegiatan sekolah dan di rumah, menyukai rasa yang enak, suka jajan makanan dan minuman yang terjangkau, suka dengan tokoh-tokoh kartun, sering meniru adegan heroik ketika bermain. Positioning. Susu Milkwat
bisa diposisikan sebagai sebuah susu yang bisa memberikan kekuatan bagi harimau yang yaitu kelincahan, kecerdasan, dan keberanian. Hal ini bisa dijelaskan dengan desain kemasan, logo, dan suasana kampanye yang menjadi mandatori utama susu Milkwat, yaitu ilustrasi kartun harimau dan warna merah yang sebagai warna dasar seperti gambar yang ada di situ ya. 5. Kompetitif strategi. Produk susu termasuk dalam kategori fast moving consumer goods dan terbagi menjadi 2. Yang pertama susu cair. Di dalam susu cair ultra high temperature atau UHT, susu yang melalui proses sterilisasi dengan pemanasan bersuhu tinggi dalam waktu yang singkat sehingga mematikan spora pada susu namun tidak menghilangkan kandungan nutrisinya. Contoh produk susu UHT yang beredar di pasaran adalah Milkwat Punch, Milkwat Tiger Energy, Ultra Milk, dan Indomilk. B. Lactic acid buffer atau LAB, susu yang melalui proses fermentasi lactic acid dengan nilai nutrisi rendah sehingga diperkaya dengan nutrisi tambangan. Contoh susu LAB adalah Milkwat NutriPlus, Milkwat Freshly, dan Yas. C. Fresh Dairy Product atau FDP, susu yang melalui proses fermentasi dan mempunyai hasil akhir berupa produk dari susu yang masuk dalam kategori susu fermentasi atau yogurt. Contoh FDP adalah Yakult dan Activia. 2. Susu non cair. Di dalam susu non cair, sweet and condensed milk. Susu evaporasi adalah susu yang dipanaskan hingga kandungan airnya berkurang kira-kira setengahnya. Biasanya susu evaporasi ini dijadikan susu kental manis atau SKM dengan cara menambahkan gula sebagai bahan pengawetnya. Proses evaporasi dan kadar gula yang cukup menjadikan SKM tahan lama. Biasanya SKM ditempatkan dalam kaleng. Di antara merek yang beredar di pasaran yaitu Indomilk dan Frisian Flag. B. Powdered milk. Susu bubuk adalah bubuk yang dibuat dari susu kering yang solid. Susu bubuk mempunyai daya tahan yang lebih lama daripada susu cair dan tidak perlu disimpan di lemari es karena kandungan uap airnya sangat rendah. Di antara merek yang beredar di pasaran yaitu susu bubuk Milkwat Energy, Denko, dan Milo. 6. Implementation Tactic. Taktik inovasi yang dilakukan oleh Danone terhadap brand Milkwat ini antara lain dari sisi packaging dan nutrisi produk. Perpaduan inovasi kemasan yang unik dengan kepala tiger atau maskot Milkwat dengan label plus, zat besi, dan zinc. Di sini udah ada contohnya ya, produk sebelum packaging sebelum diubah dan sesudah diubah ya kan. Dari gambar di atas bisa dilihat perbedaan dari packaging botol. Sebelum inovasi packaging masih dengan gambar setengah badan dari Milkwat yang sedang menendang bola, sedangkan sesudah inovasi packaging tampak berbeda. Tidak ada lagi unsur bolanya, namun dengan demikian nutrisinya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. 7. Evaluation. Berdasarkan analisis situasi, terlihat permasalahan yang dihadapi oleh Milkwat adalah rendahnya produk knowledge masyarakat akan Milkwat yang memiliki kandungan nutrisi berupa 9 vitamin dan 2 mineral. Walaupun tingkat awareness target pasar terhadap Milkwat sudah cukup baik, namun produk knowledge yang dimiliki konsumen masih rendah. Berdasarkan kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan, Milkwat selama ini ternyata masih belum optimal dalam mencapai target pasarnya. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pengetahuan konsumen mengenai benefit yang ditawarkan Milkwat. Setelah dilakukan analisis permasalahan yang dihadapi Milkwat, solusi yang akan diajukan adalah dengan menanamkan produk knowledge Milkwat di benak target pasar melalui langkah-langkah berikut. Pertama, meningkatkan pengetahuan mengenai produk benefit Milkwat sebagai minuman susu bernutrisi dengan konsisten mengkonsumsikan kandungan nutrisi yang dimiliki Milkwat dalam kegiatan komunikasi pemasaran terpadu. Kedua, menentukan pesan serta pendekatan dan teknik
mengeksekusi komunikasi pemasaran terpadu yang tepat. Pesan yang disampaikan dengan efektif dapat mengubah persepsi konsumen terhadap Milkuat. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memperoleh sikap positif konsumen. Ketiga, menentukan saluran yang tepat dan efektif sehingga pasar dan target pasar akan terekspos oleh kegiatan komunikasi pemasaran terpadu Milkuat sehingga pesan yang dikomunikasikan melekat dan diingat di benak konsumen. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang marketing plan dari Milkuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.